Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita hari ini adalah produktif di masa pandemi berbasis ilmu pertanian. Jadi sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin memulai beberapa hal saja. Ada beberapa ungkapan yang saya pikir mungkin bisa memacu kita, menjadi alasan kita kenapa kita memang harus terus berkarya, terus berbuat. Jadi kita itu memang tidak bisa kembali dan mengulang kembali apa yang sudah terjadi. Tetapi kita bisa mulai sekarang dan mengatur new ending yang kita inginkan. Apa yang sudah terjadi sudah lewat. Tetapi akhir dari yang kita inginkan itu masih bisa kita atur. Jadi we cannot go back and start over, but we can begin now and make the new ending. Jadi new ending itu bisa kita buat. Terkait dengan COVID-19, ini adalah suatu proses kehidupan yang harus dilewati. Kita beruntung somehow ya, melewati fase-fase ini. Tidak semua generasi juga bisa melewati fase ini. Insyaallah nanti kita akan menjadi menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh, pribadi-pribadi yang lebih berdaya saing nanti. Dalam konteks lain juga kita tidak boleh mengeluh karena sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kalau Anda baca tafsir dari Al-Insyir ayat 6 ini panjang sekali. Sampai berapa halaman itu luar biasa Anda baca. Satu singkat sekali ini satu ayat ini tafsirnya juga luar biasa. Jadi kita tidak bisa mengeluh, menyalahkan keadaan, dan apa yang kita lakukan hari ini, saya pikir ini adalah bentuk dari ketidakpasrahan kita, bentuk dari keinginan kita untuk bermain hidup di dalam gelombang kehidupan yang sedang terjadi. Kehidupan ini masih berlanjut, ikuti protokol kesehatan, terus bekerja, berkarya, dan terus berdoa, dan bersemangat, dan terus bahagia. Kita yang mengatur diri kita. Baik, ini pengantar saja. Sebelum selanjutnya saya ingin apa yang dimaksud dengan produktif? Jadi saya satu poin saja. Kalau Anda lihat apa yang dimaksud dengan produktif itu adalah sesuatu achieving or producing a significant amount of result. Mungkin itu ya yang relevan. Yang dimaksud dengan produktif itu adalah kita ingin menghasilkan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi sepanjang terkait dengan ini yang dimaksud dengan produktif itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah. Jadi konteks hari ini saya pikir topik hari ini produktif ini sangat relevan. Kita harus tetap produktif apapun situasi yang kita miliki. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, tidak boleh menyerah dengan situasi yang terjadi dengan kita. Kita harus tetap menjaga pace, menjaga ritme kehidupan kita agar kita tetap bisa menjadi produktif. Saya pikir produktivitas atau sasaran produktivitas untuk adik-adik mahasiswa kita, para mahasiswa itu mungkin sedikit agak berbeda dalam hal maksud saya prioritas juga. Kita mencoba untuk mengelompokkan produktivitas yang bisa Anda lakukan itu adalah produktivitas secara spiritual, produktivitas secara intelektual, produktivitas secara sosial, dan produktivitas secara ekonomis. Barangkali pertanyaannya, kenapa ekonomis itu yang selalu di nomor 4? Mungkin karena saya pikir memang target produktivitas mahasiswa itu bukan produktivitas secara ekonomis, tapi produktivitas secara spiritual, secara intelektual, secara sosial, dan pada akhirnya nanti akan memiliki produktivitas secara ekonomis juga. Jadi karena kita sedang belajar, sedang kuliah,
pada akhirnya nanti ya spiritualitas kita, intelektualitas kita, dan kemampuan kita berkehidupan sosial itulah yang akan menjadi lulusan, menjadi sarjana yang tangguh dan berdaya saing nanti. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya ingin kita melihat sekarang ini produktivitas secara spiritual ya. Jadi meningkatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip biologi makhluk ciptaan Tuhan sebagai landasan berkehidupan. Kalau kita melihat apa yang ada di sekitar kita, tanaman saja misalkan, ikan juga boleh, kucing juga boleh, saya lihat tanaman saja. Kalau kita bisa memahami tentang fungsi dari sel sebagai salah satu unit terkecil dalam kehidupan kehidupan individu dalam menjalankan fungsi, sel itu hanya bisa berfungsi kalau semua organela sel itu berfungsi dengan baik. Semua organela sel itu memberikan kontribusi dalam sebuah proses yang sinergis. Jadi kesempurnaan, keharmonisan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi intelektualitas kita, produktivitas secara intelektual yang saya maksud di sini adalah merupakan kesempatan kita untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita supaya kita bisa tambah tawadu, tambah paham kalau sebenarnya kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat sebuah pohon yang kokoh, pohon dengan bunga dan buah yang lebat, tidak ada guna dan juga kekokohan dan keanggunan pohon itu kalau tidak ada akar yang menopang di bawahnya. Artinya prinsip-prinsip kehidupan yang bisa kita jadikan sebuah nilai-nilai kehidupan itu bisa kita lahirkan dengan cara memahami, melihat apa yang disajikan oleh alam itu sendiri. Kita semua tahu kalau alam terbuka itu adalah guru dan sumber pengetahuan bagi yang mau memikirkannya. Jadi kalau kita memahami simple thing saja, hakikat fotosintesis saja. Fotosintesis itu kalau Anda bisa membayangkan apa yang terjadi fotosintesis di dalam kloroplas, bagaimana elektron itu di-split dari fotolisis, H2O di-split menjadi dalam proses fotolisis lalu menghasilkan elektron, dan bagaimana elektron itu berlomba-lomba untuk melewati flastokinon untuk menuju fotosistem 1. Kalau Anda mampu membayangkan itu saja, saya yakin Anda akan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih menghargai orang lain, lebih menghargai diri sendiri. Bahwa kita itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Tidak ada sebuah standing alone system yang ada di bumi ini, yang ada di jagat ini. Semuanya saling terkait satu sama lain. Fotosintesis itu bukanlah sebuah single proses. Dia merupakan sebuah proses kerja bareng yang luar biasa. Di dalam satu sel terjadi di kloroplas. Bayangkan ada puluhan juta sel di dalam tanaman. Terjadi fotosintesis dalam waktu bersamaan hanya untuk menghasilkan produk-produk tanaman yang kita inginkan. Baik, selanjutnya produktivitas secara intelektual. Apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah bagian dari apa yang bisa bagian dari meningkatkan kemampuan intelektualitas kita. Jadi selama masa pandemik ini kesempatan kita sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas kita supaya kita lebih berpengetahuan. Karena banyak sekarang ini persoalan kehidupan itu muncul karena tidak sinkronnya ilmu pengetahuan di dalam tindakan, di dalam kebijakan. Ilmu pengetahuan tercerabut dari kehidupan, lalu melahirkan kepincangan, ketimpangan, kesemrautan. Padahal kalau semuanya itu berbasis pengetahuan, tindakan kita sama dengan pengetahuan kalaulah pengetahuan yang kita miliki itu bisa kita
tunjukkan di dalam tindakan kita, saya yakin persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita ini akan menjadi sedikit berkurang. Nah, bagaimana kita bisa produktif secara intelektual? Hari ini kita melakukan webinar, salah satunya adalah bentuk itu. Kita bisa menulis artikel, esai, kajian tertentu yang dipublikasi media sosial, di blog atau apa, mengikuti seminar, menjadi narsum, menjadi narahubung, moderator, atau berbagai kegiatan live chat lainnya, menyediakan informasi yang bersifat edukatif untuk masyarakat, sharing pengetahuan, seperti itu. Dan ini harus kita lakukan. Selanjutnya, produktivitas secara sosial, ini sangat penting ya, karena kemampuan di dalam memahami dan berkomunikasi itu merupakan salah satu modal sukses kita di dalam bekerja nanti. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas sosial kita? Ya, habiskan waktu, gunakan waktu meskipun dengan standar COVID, standar kesehatan, protokol kesehatan. Intinya kita harus ketemu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita ketemu, itu akan semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh. Kita bahkan secara naif juga boleh berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan pelajaran-pelajaran gratis kepada kita. Kekeliruan orang, kepincangan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah pelajaran-pelajaran gratis yang bisa kita petik hikmahnya juga. Jadi selain menghabiskan waktu dengan orang-orang yang berbeda, dengan petani, nelayan, dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya, kita juga bisa melakukan kunjungi, kita mengeksplor tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi ya. Karena pandemi mungkin kita nggak bisa pergi ke kampung kawan kita. Jadi semakin banyak kita berjalan, seperti yang pernah kita diskusiin dulu, semakin banyak kita berjalan itu semakin banyak lembar buku yang kita baca. Setiap perjalanan itu adalah satu lembar buku yang kita buka. Jadi sekarang kita bisa aja mengeksplor City of Montreal, City of Sydney, mengeksplor Surabaya secara virtual juga bisa sekarang. Jadi artinya mengunjungi tempat-tempat yang baru tidak harus secara fisik juga. Karena dengan semakin banyak kita melihat dan mengunjungi tempat-tempat yang baru itu, kepekaan sosial kita juga akan semakin bagus. Lalu ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas secara sosial, itu adalah mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan bidang ilmu yang kita geluti. Ini justru dengan melakukan itu kita akan bisa memahami posisi ilmu kita, posisi keilmuan kita, posisi bidang kajian kita. Yang pada akhirnya kita memahami juga bahwa sebenarnya ya apa yang kita miliki itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang kita miliki itu juga harus diinteraksiin dengan ilmu-ilmu yang lain supaya bisa lebih bermanfaat. Oke, satu slide lagi kayaknya. Ini produktivitas secara ekonomis. Nah, ini yang tadi sudah ada pertanyaan, bunga apa yang paling cocok ya. Tetapi produktivitas secara ekonomis ini untuk kita, untuk Anda, untuk semua mahasiswa, saya pikir memang harus dilakukan dengan secara hati-hati. Kalau saya lebih suka Anda itu lebih meningkatkan pemahaman, lebih meningkatkan wawasan ya. Misalkan belajar berwirausaha untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku pasar sebagai umpan balik untuk mengembangkan usaha bisnis berbasis pengetahuan kita. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengobrol dengan pelaku pasar, dengan pembeli, dengan penjual. Kita akan tahu persis apa yang mereka inginkan. Jadi kalau kita berbisnis secara ekonomis berbasis ilmu pengetahuan itu, permintaan pasar lah yang kita penuhi, bukan selera kita. Boleh juga kita memasakkan selera kita, tetapi mungkin akan butuh waktu untuk bisa bermanfaat secara ekonomis bagi kita. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu lebih banyak dengan pelaku pasar, kita akan semakin peka terhadap kebutuhan pasar. Secara ekonomis juga bisa kita lakukan adalah kegiatan kerja magang. Saya tahu ada beberapa teman-teman mahasiswa juga sambil kerja sekarang, dan mereka kerja di industri-industri pertanian juga.
Uang dapat, pengalaman dapat. Itu juga sebuah bentuk produktivitas secara ekonomis. Lalu juga aktivitas yang lain yang bisa dilakukan menjadi reseller produk barang yang dibutuhkan para hobis ya. Saya lebih menekankan hobis ya, karena hobis ini potensi yang segmen pasar yang kadang-kadang tidak rasional menggunakan uangnya. Dia menggunakan uang ya namanya hobis, jadi dia tidak terlalu memikirkan nominalnya. Sepenting hobinya terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan uangnya. Contohnya tadi, kalau resell produk barang yang dibutuhkan para hobis itu, kalau jual pot aja, jual stick aja misalkan, itu tanaman-tanaman hias sekarang. Kalau tanaman-tanaman hias yang produk yang dibutuhkan oleh hobis ya tadi tanaman hias apa? Kita harus tahu tren-trennya ini. Suatu ketika ada tren di mana anthurium itu luar biasa. Sekarang kalau kita harus tahu, pernah suatu ketika tren itu adalah tren di aglo ya, kelompok aglo. Nah sekarang kan kita tahu sama-sama kelompok philo sekarang. Philo ini sedang naik daun luar biasa. Ini juga kita harus ini kesempatan luar biasa. Jadi philo, kalau sekarang ya philo, monstera, ability, macam-macam philodendron yang dicariin pasar. Harganya juga luar biasa. Untuk di Bengkulu ini juga ada pembeli yang bisa bayar 2 juta, 3 juta, 1,5 juta untuk tanaman-tanaman yang kecil. Itu untuk di Bengkulu, apalagi di kota-kota yang lebih besar ya. Lalu penyediaan jasa berbasis ilmu pengetahuan, IO, konsultasi juga bisa, Anda bisa melakukan itu. Nah, kalau kita ingin melakukan berinvestasi, kegiatan investasi, misalkan buka kebun, tapi kita terlalu beresiko ya. Lakukan saja investasi dengan yang beresiko rendah. Ada sekarang ini budik damber budidaya ikan dalam ember. Itu juga sebuah coba dulu 1. Kalau udah sukses baru 2, dinaik pelan-pelan seperti itu. Baik, yang terakhir, kehidupan ini harus Oke, kehidupan harus terus harus berlanjut. Jadi kita kriteria karakter yang dibutuhkan pasar ini tidak ada dia namanya IP ya, tapi IPK. Pengetahuan dalam bidang keilmuan kita itu sebuah keniscayaan lagi. Semua orang harus memiliki itu. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi kemampuan kita untuk menguasai bidang ilmu pengetahuan kita atau menguasai pengetahuan dalam bidang yang kita geluti. Anda sarjana kehutanan ya harus tahu betul tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Anda sarjana kelautan harus tahu betul tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tetapi karakter unggul di dalam bekerja itu sangat luar biasa, dan apa yang kita lakukan itu sekarang ini adalah bagian dari untuk meningkatkan karakter unggul di dalam memasuki dunia kerja atau di dalam bekerja. Ada banyak sekali ya tulisan-tulisan yang mengelompokkan karakter-karakter unggul ini, dan tidak ada indeks prestasi itu bukan yang menentukan keberhasilan kita di dalam bekerja. Tetapi Anda lihat di slide ini bagaimana mulai dari kemampuan berkomunikasi, etika, inisiatif, sampai memiliki sense of humor yang bagus, itu menentukan keberhasilan kita. Saya pikir itu moderator yang bisa saya share. Insya Allah di dalam diskusi nanti kita bisa dalami lagi sehingga kita bisa memastikan bahwa produktivitas selama pandemi ini itu bisa kita lakukan dengan tidak mengurangi standar-standar atau tujuan-tujuan yang ingin kita lalui, kita inginkan, yang harus kita lalui.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.